الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Pada subuh ini kita telah sampai pada hikmah yang ke-104. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Allahumma amin. La yukhafu 'alaika an taltabisa turuqu 'alaika wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. La yukhafu 'alaika an taltabisa at-turuq 'alaika. Tidak ditakutkan atasmu bahwa bercampurnya jalan-jalan yang engkau tempuh menuju Allah. Tidak dikhawatirkan atasmu bahwa bercampur aduknya jalan-jalan atasmu. Hanya saja yang ditakutkan atasmu adalah berkuasanya nafsu atasmu. Kita ulangi, tidak ditakutkan atau tidak dikhawatirkan atasmu bahwa bercampur aduknya jalan menuju Allah yang terjadi padamu. Hanya saja yang dikhawatirkan, yang ditakutkan atasmu itu adalah berkuasanya nafsu atas dirimu. Nah, ini ada dua hal di sini. Yang pertama, antal tabisa at-turuq 'alaika. Bercampur aduk jalan yang terjadi padamu. Ini maksudnya adalah jalan-jalan menuju kepada Allah, atau at-turuq al-muwassilah ila Allah, jalan-jalan yang dapat membawa kita kepada Allah. Jadi dikatakan di sini bahwa tidak dikhawatirkan atasmu ketika bercampur aduknya jalan menuju kepada Allah yang terjadi padamu. Tapi yang ditakutkan adalah ketika nafsu itu berkuasa dalam dirimu. Jalan-jalan menuju kepada Allah tentu ini sangat banyak sekali. Dan Ibnu Athaillah As-Sakandari menghendaki, beliau bermaksud dari jalan-jalan ini seluruhnya. Semua hal yang ada dalam Islam, daripada kebaikan-kebaikan itu semua adalah jalan menuju kepada Allah. Mulai daripada tauhid atau i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah, dan seluruh perkara-perkara tauhid
dan seluruh perkara-perkara i'tiqad. Kemudian termasuk juga adalah hukum-hukum syariat atau hukum-hukum fikih dan semua yang ada di dalamnya. Kemudian jalan-jalan yang sifatnya amalan atau yang kemudian diatur oleh para sufi. Itu juga banyak sekali. Semuanya itu adalah jalan menuju kepada Allah. Dalam i'tiqad tentu juga banyak yang berbeza-beza dalam i'tiqad, dalam tauhid. Mulai daripada para sahabat sendiri, mereka juga berbeza pendapat dalam beberapa masalah tauhid. Walaupun bukan yang inti, tapi ada beberapa furu'iyah daripada masalah tauhid. Itu para sahabat Nabi berbeza pendapat. Seperti masalah Isra dan Mi'raj, apakah dengan jasad atau dengan ruh, itu para sahabat Nabi berbeza pendapat. Dan yang lain-lain dalam bidang tauhid. Kemudian dalam bidang fikih, ini lebih luas lagi. Para ulama berbeza pendapat. Mulai daripada para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, ulama salafus saleh sampai hari ini. Itu para ulama berijtihad, mengkaji hukum, berijtihad sehingga mereka berbeza pendapat hasil daripada ijtihad. Itu semua jalan menuju kepada Allah. Demikian juga dalam dunia tasawuf. Banyak sekali dalam dunia tasawuf jalan-jalan menuju kepada Allah. Banyak sekali tarikat. Dan tarikat itu semua menuju kepada Allah. Banyak tarikat, banyak model amalan. Dan tarikat yang ada dalam tasawuf itu mengikuti kepada banyaknya model amalan. Mengikuti kepada cara beramal dari sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang amalannya itu dia lebih dominan bagian puasa. Ibadah lain dia lakukan juga, cuman dia lebih dominan puasa. Di fokus dia puasa, kalau wajib udah pasti sunat, macam puasa lah. Maka dari konsep ibadah yang fokus puasa lahirlah satu tarikat, yang mana tarikat itu dia fokusnya puasa. Maka siapapun yang ikut tarikat itu harus siap puasa. Maka dari tarikat itulah kemudian kita temukan ada orang-orang yang berpuasa itu dari semenjak bulan Rajab, bulan Sya'ban itu full puasanya. Rajab sebulan full, Sya'ban sudah sebulan full, apalagi Ramadan. Memang tarikat dia itu puasa, itu jalan menuju kepada Allah. Ada amalan di kalangan sahabat yang dia itu fokusnya baca Al-Quran. Al-Quran terus. Maka dari fokus Al-Quran lahir tarikat. Nanti kemudiannya lahir tarikat, yang mana tarikat itu fokus baca Al-Quran. Jadi tarikat itu kalau sudah berkumpul dia fokus baca Al-Quran. Jadi yang kan ada itu bacaan Yasin berjamaah, bacaan beberapa Al-Quran, itu ada tarikatnya. Mereka itu fokus Quran. Yang amalan lain mereka lakukan juga seperti biasa, cuma lebih dominan Al-Quran. Nanti ada amalan lagi yang dia fokus ke zikir aja. Maka dari situ kemudian juga lahir tarikat yang fokusnya zikir. Banyak zikir, macam model zikir ada di situ. Sampai termasuk zikir sama dia dan lain sebagainya, itu ada tarikatnya. Memang mereka fokus zikir. Kemudian nanti ada amalan, ada sahabat Nabi yang fokus dia bagian zuhud. Mungkin kalau dalam hal amalan yang tadi mereka lakukan juga, cuman standar biasa, tapi tentang zuhud mereka nomor satu. Mereka menjaga diri dari makan, dari berpakaian, sangat-sangat zuhud sekali. Betul-betul menjaga diri daripada pernak-pernik dunia. Maka kalau kita
lihat tarikat itu nanti banyak di antara mereka itu yang kita lihat ya sehari-hari seperti orang di jalanan pakai baju udah sobek-sobek, compang-camping, asik di tong sampah, pegang cari-cari apa di tong sampah. Kita kirain orang tidak waras, tapi mereka bisa jadi sudah makam wali Allah ya. Itu ada tarikatnya, dan tidak semua orang mampu tarikat itu. Banyak orang tarikat Khauri ya. Kalau Khauri terdepan itu semua orang mau. Tapi kalau tarikat zuhud, nah semua model-model amalan ini semua jalan menuju kepada Allah. Belum lagi dalam konsep-konsep sufi misalnya, seperti konsep yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri tentang konsep al-khauf war raja. Khauf war raja. Khauf, kalau khauf takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Kalau raja berharap rahmat Allah, berharap surga Allah. Harus lebih yang mana? Ada sebagian lebih dominan khauf. Pokoknya dalam pikiran dia neraka, sehingga dia takut kepada neraka, dia taat kepada Allah. Dia lebih dominan khauf, takutnya kepada azab Allah. Ada orang sebagian lebih dominan raja. Raja itu berharap rahmat Allah, kasih sayang Allah, surga Allah. Jadi dia menuju kepada Allah melalui kasih sayang Allah. Dan dalam pikirannya Allah itu maha baik, surga. Kalau tadi khauf. Nah, demikian juga antara syukur dengan sabar. Konsep syukur dengan sabar, ini mana yang harus dominan? Apakah harus lebih banyak syukur atau lebih banyak sabar? Ini beda orang, beda cara memahami. Walaupun secara teori sudah kita jelaskan, tapi ada orang lebih dominan syukur. Walaupun hidupnya pahit, walaupun hidupnya penuh dengan luka, tetap dia dominan syukur. Karena dia yakin apapun yang terjadi bagi dia, itulah dari Allah. Kalau dari Allah, itu adalah yang terbaik, maka dia bersyukur. Hidup sempit, alhamdulillah bagi dia. Ini yang terbaik bagi Allah. Ini yang terbaik dari Allah. Tidak mungkin Allah buat saya tidak baik. Mau saya susah secara zahir di dunia, mau saya berat hidupnya, mau saya, tetap dia bersyukur. Alhamdulillah. Senang dia, alhamdulillah. Enggak enak, alhamdulillah. Enak, alhamdulillah. Dia lebih dominan syukur. Hidupnya tetap syukur. Dia enggak mau sabar. Kenapa saya harus sabar? Memang berat Allah. Kenapa harus berat? Kenapa saya harus sabar? Apa yang buruk dari Allah sehingga saya harus sabar? Tidak ada yang buruk dari Allah sehingga saya harus sabar. Itu ada orang seperti itu. Kita mungkin enggak sanggup itu. Kita kan lebih dominan sabar. Nak biu-biu wujud, sabar. Tentang buruk dah Allah. Nak biu-biu hai wujud, sabar. Tentang Allah kusuh aku berat-berat dayung dalam dunianya. Ada orang dia enggak syukur. Tapi ada orang sebaliknya, lebih dominan sabar dia. Sabar terus. Karena Allah suruh sabar. Dua-duanya itu jalan menuju kepada Allah. Ada yang dominan syukur, ada yang dominan sabar, sehingga para ulama pun beda pendapat. Mana lebih bagus, syukur atau orang yang hidupnya enak kemudian bersyukur kepada Allah, atau orang yang hidupnya sempit, pahit, susah kemudian bersabar? Mana lebih bagus? Ini para ulama beda pendapat. Mungkin sepintas kita mengatakan enak yang pertama, hidup kaya bersyukur, daripada hidup susah bersabar. Tapi pada fakta di lapangan, begitu banyak orang ketika diberikan harta, dia justru hilang dari Allah, jauh dari Allah, ingkar kepada Allah. Jadi beda-beda ya. Dan semua konsep beda-beda. Banyak dalam tauhid hanya ada perbedaan, dalam fikih hukum, menjalankan hukum-hukum banyak perbedaan, dalam ibadah tadi, tarikat sufi, amalan sufi berbeda-beda. Semua itu jalan menuju kepada Allah. Lantas bagaimana berbeda-beda itu?
apakah enggak jadi masalah? Kadang-kadang kita dalam beramal itu kadang-kadang fokus ke amalan ini. Minggu ini lagi fokus ke amalan ini atau lagi suka sama tarikat ini. Minggu depan udah suka tarikat lain. Bulan ini lagi fokus sama ulama ini, imam ini. Kemudian bulan depan udah fokus ke ulama lain, yang keduanya kadang-kadang beda pendapat. Ini bagaimana persoalan ini? Iltibas fit turuq, terjadi percampur adukan dalam menempuh jalan menuju Allah. Nah, disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini, bercampur aduknya jalan yang engkau tempuh menuju Allah itu tidak masalah. Tidak menjadi sesuatu yang ditakutkan terjadi atasmu. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika nafsu menguasai dirimu. Kenapa kamu ikut tarikat itu? Ada kepentingan pribadi di situ. Saya mau naik calon ini, saya butuh tarikat ini lagi masyhur di tempat saya. Itu jadi masalah. Kenapa kamu biasanya ambil tarikat puasa ini, kenapa jadi suka ambil tarikat zikir, suka ikut zikir? Lagi butuh suara saya. Zikir lebih ramai orang jamaahnya. Kenapa kamu ambil pendapat ulama ini? Biasanya kamu ambil pendapat ulama itu. Kemudian ulama ini banyak pengikutnya, saya butuh suara, saya sedang butuh suara, saya sedang naik Jadi ini saya ambil pendapat ini dulu. Nanti kalau enggak lewat baru saya ambil pendapat yang lain. Ini yang masalah. Atau pada level ulama itu sendiri. Kenapa kamu berijtihad memutuskan hukumnya seperti ini? Karena ada ego sendiri. Apakah itu fanatik diri sendiri, atau fanatik kelompok, atau fanatik organisasi? Kenapa kamu kan alim, kenapa kamu ambil pendapat ini? Kebetulan organisasi yang menaungi saya lebih cenderung pendapat ini, saya ambil pendapat ini. Itu yang mengkhawatirkan atasmu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun. Apabila seorang hakim, seorang ulama berijtihad tentang sebuah hukum, kemudian dia menghasilkan hukum, ternyata hukum yang dia hasilkan benar, maka pahala dia 2. Kalau hukum yang dia hasilkan salah, pahalanya tetap 1. Pertanyaannya, salah hukum yang dihasilkan, kenapa dapat pahala? Siapa bisa jawab? Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Seorang mujtahid, maksudnya adalah seorang yang betul-betul berijtihad karena Allah, untuk agama Allah, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, organisasi, partai. Selama dia berijtihad, selama dia menuju jalan kepada Allah, untuk Allah, karena Allah, walaupun dia salah, walaupun dia terpleset di tengah jalan, itu tetap aman bagi dia. Itu jaminannya. Tetapi begitu nafsu menguasainya, walaupun benar yang dia lakukan, tetap berbahaya. Itu maksudnya. Maka mafhum mukhalafahnya dalam kita menuju kepada Allah, yang paling penting di awal itu, pastikan hati kita bersih, yang ada hanya Allah. Selama yang dalam hati kita yang ada hanya Allah, kita dalam kebaikan, walaupun jalan yang kita tempuh kadang-kadang bercampur aduk. Tetapi kalau dalam diri kita, ego kita,
dalam diri kita, nafsu kita. Kenapa anda pilih ustaz itu, enggak pilih ustaz ini? Sebenarnya enggak masalah, anda mau ke ustaz ini boleh, ke ustaz sana boleh, silahkan, enggak masalah. Anda ke ulama ini, silahkan. Tapi ketika anda memilih ulama itu atau guru anda karena ego, karena nafsu, itu yang jadi masalah. Tapi selama dalam anda memilih itu karena Allah, maka tetap aman, tidak ada masalah. Maka dari dasar inilah kenapa terjadi perbedaan antara para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in. Pokoknya 3 kurun yang pertama lah. Berbeda dengan kita sekarang. Karena ulama-ulama dulu, walaupun mereka berbeda pendapat, mereka berbeda ijtihad, tapi perbedaan itu, berbeda ijtihad itu dihasilkan karena Allah. Maka mereka enggak ribut. Antara Imam Hanafi dengan Imam Malik, enggak ribut. Padahal mereka berbeda ijtihadnya itu. Jauh sekali perbedaannya. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki tidak ribut. Bahkan Imam Syafi'i ilmunya sudah luar biasa di Mekah, belum merasa puas, saya harus ketemu Imam Malik. 14 tahun Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Tidak cukup ilmunya dengan mazhab Maliki, dia perlu dapat lagi mazhab Hanafi. Dia jumpa berguru sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Hanafi. Imam Hanafi sudah wafat. Kemudian antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, itu juga antara guru dan murid. Imam Hambali itu dalam setiap doanya itu selalu dia doakan Imam Syafi'i. Sampai anaknya itu protes. Kata anaknya Abdullah, hai Imam, kenapa mesti dalam setiap doa kamu itu, doa engkau itu ada nama Imam Syafi'i? Kamu kan mujtahid juga, anda kan mujtahid juga, kenapa mesti terlalu puji-puji Imam Syafi'i? Apa kata Imam Hambali? Kaifa la ad'u lahu wa huwa kasyamsi lidunya. Bagaimana saya tidak mendoakan guru saya Imam Syafi'i? Beliau itu bagaikan matahari untuk dunia. Nyodanya berat dah itu bitu dah pujo gurai lain yang tentu dah pujo gurai lain ka urang hijau lain hijau daripada yang gurai. Bagaimana? Padahal perbedaan sangat sengit sekali. Nyoda kalian pendapat bahkan kadang-kadang kontra pendapat, tapi tetap menghasilkan cinta dalam hati mereka. Imam Syafi'i ketika Imam Hambali dilepaskan dari penjara karena masalah tauhid juga dengan Mu'tazilah, ditangkap Imam Hambali, disiksa. Ketika dilepaskan, Imam Syafi'i putuskan salah satu muridnya untuk jumpa Imam Hambali. Tolong jumpa sama Muhammad Ahmad bin Hanbal, minta baju yang pernah dia pakai atau baju bekas dia pakai. Kemudian dibawa baju bekas yang dipakai Imam Hambali, diambil sama Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i mandi pakai air perasan baju bekas Imam Hambali. Itu antara mujtahid besar itu. Ya. Jadi Imam Syafi'i puji muridnya, Imam Hambali puji gurunya, luar biasa. Demikian juga semua para ulama salafus saleh kita lihat, bahkan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu berbeda pendapat, apalagi setelah wafat Rasulullah. Dalam hal fikih itu jauh-jauh perbedaannya. Antara Abdullah ibnu Mas'ud dengan Abdullah ibnu Umar, antara Umar bin Khattab dengan Zaid bin Sabit, itu para ulama sahabat. Tetapi meskipun mereka berbeda pendapat, bahkan kadang-kadang jauh sekali perbedaannya, sengit sekali ya diskusinya, tapi tetap cinta dalam hati mereka itu luar biasa.
Digedanyo ronyo ketika terjadi perbedaan, mengkafirkan, mensyirikkan, langsung mengeluarkan dari Islam, langsung melaknat, langsung. Jadi persoalan di mana sebenarnya? Inilah yang ingin dijawab oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Persoalannya bukan ilmu, persoalannya bukan amalan. Semua berilmu, semua beramal. Banyak orang alim, banyak orang beramal. Orang meratib cukup le, orang jakbet cukup le. Persoalannya adalah ternyata di dalam hati ghalabatul hawa, hawa nafsu yang berkuasa atau bertahta. Itulah yang menjadi persoalan. Jadi itu arah yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Cuman memang itu dia jauh ya dalam untuk tingkat kita yang katakanlah kita pemula, kita orang-orang katakanlah sudah baik-baik ini, ya sudah taat, sudah soleh-soleh, maka hendaklah senantiasa kita perhatikan hati kita. Jadi jangan beramal terus. Bagus beramal, tapi kondisi hati harus dicek. Jangan hanya belajar ilmu terus bagus, tapi kondisi hati itu harus diservis. Kayak kita punya kendaraan, ada waktu servis. Jangan bawa terus. Tete karut bahan karut je. Maka seperti itulah juga kita. Maka para sahabat mencontohkan, para sahabat itu sering ya, kalau lagi ta'alau nujaddidu imanana. Jadi kalau para sahabat lagi duduk-duduk rame-rame itu, langsung diajak ngumpul. Ta'alau nujaddid imanana. Ayo kita ngumpul. Kita cek kembali iman kita. Kita cek kembali hati kita. Kita perbaharui kembali. Jalan yang kita tempuh selama ini sudah betul atau salah. Nah, selama ini kita beramal atau berilmu betul-betul karena Allah atau karena ego dan nafsu dan lain-lain sebagainya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kira-kira demikianlah ya mafhum daripada hikmah ini, dan ini sangat penting sekali ya. Ini Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan kepada kita puncak seluruh masalah umat hari ini. Maka mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.